warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan nusallimu wa sallimu tasliman ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Pertama-tama izinkan saya untuk membahas tentang perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis dirayah. Jadi di sini ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu hadis yang hanya fokus kepada periwayatan dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan ilmu hadis dirayah itu adalah ilmu hadis yang membahas dan mengkaji tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menganalisis keadaan sanad hadis ataupun matan hadisnya. Jadi ilmu hadis riwayah itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, baik dari periwayatan, pemeliharaan, penulisan, dan pembukuan lafaz-lafaznya. Jadi ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara periwayatan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun ilmu hadis dirayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, macam-macamnya, syarat-syaratnya, dan hukum-hukumnya. Hukum-hukum di sini adalah keadaan para periwayat, macam-macamnya, syarat-syarat mereka, syarat-syarat periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi, ilmu hadis riwayah itu lahir lebih dulu dibanding ilmu hadis dirayah. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan pada awalnya umat tidak merasa kesulitan atau mengalami kesulitan pada aspek sanad hadis. Problem yang mereka hadapi juga biasanya hanya terdapat pada aspek pemahaman terhadap teks hadis itu sendiri. Dengan demikian, ilmu hadis riwayah itu tidak bisa lepas dari ilmu hadis dirayah. Nah, adapun tujuan kita mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu untuk mencegah dan menghindari penukilan yang salah dari sumber yang utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun maksud dari hakikat periwayatan adalah penukilan hadis atau penyandarannya kepada sumber hadis ataupun sumber berita. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sanad, matan, dan juga rawi. Yang pertama, sanad menurut bahasa adalah sandaran atau kita yang bersandar padanya atau yang dapat diperpegangi dan dipercayai. Dan menurut istilah, sanad adalah keseluruhan rawi yang terdapat dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Dan yang kedua, matan menurut bahasa adalah kokoh, kuat, dan juga keras. Maksudnya adalah isi atau ucapan lafaz-lafaz hadis yang terletak sesudah rawi dari sanad yang akhir. Dan yang ketiga adalah rawi atau arawi yang dapat diartikan orang-orang yang meriwayatkan hadis atau memberitakan suatu hadis. Dan adapun contoh hadisnya dari hadis sahih adalah Haddatsani Yahya bin Ja'farin haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Hammalin qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqtal mar'ata min kisabin zawjiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajri. Yang artinya, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan penjelasannya adalah haddatsani sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah sanad. Dan kalimat jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya. Itu adalah matan. Dan hadis riwayat Bukhari itu adalah rawi, karena beliau adalah perawinya
dan ia juga termasuk mudawwin atau pencatat hadis. Jadi kesimpulannya adalah ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, periwayatan, pemeliharaan, pembukuan, dan penulisannya. Dan adapun ilmu hadis dirayah itu adalah ilmu yang membahas atau mengkaji tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menganalisis keadaan sanad hadis ataupun matan hadis. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan atau kesalahan kata dari saya dalam menjelaskan pembahasan tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.